besokannya pada saat hari Kamis itu saya masuk shift siang. Tiba-tiba ada suara nangis bapak-bapak ngegraung kesakitan. Sakit, tolong gitu kan. Tolong sakit gitu kan. Ternyata sumber suaranya itu adalah dari bed yang kemarin kita pakai kecelakaan itu. Ada bunyi pintu nih, krek gitu kan. Saya ngomong, ngapain sih mbak? Gitu, ganggu aja, mau istirahat. Saya bilang gitu. Kok diem tumben? Kata saya sambil lanjut scroll TikTok tuh. Terus habis itu kayak bunyi tepuk tangan. Saya kan aneh dong. Hah, kok kakak gue tepuk tangan? Kenapa nih? Gitu. Pada saat gue scroll, lu ngapain tepuk? Ada satu makhluk yang gue lihat. Dan itu bener-bener dia sambil tepuk tangan, sambil dengerin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang ada di rumah sakit tempat dia magang. Dimana rumah sakit ini nih berada di salah satu jalur tengkorak yang mana banyak terjadi kecelakaan di sana dan dilarikan ke rumah sakit tersebut. Jadi di sebelah gue udah ada Kak Dinda. Kak. Halo. Akhirnya datang ke studio Lonceng Misteri nih buat nyeritain kejadian-kejadian horor di sini. Waktu itu magang sebagai apa Kak di sana Kak? Perawat. Oke. Itu kapan ininya? Maksudnya magang itu kapan? Udah lama apa gimana? Magangnya udah lama sih ya. Udah bulan-bulan tahun lalu sih. Tahun lalu. Oke. Tahun lalu bulan November, Desember. Desember ya, oke. November, Desember, sekitar segitulah ya, lupa ingat. Dan ini katanya rumah sakitnya bener-bener setiap hari ada aja ya? Iya betul, ada aja. Kita sebut aja ya jalannya ya. Boleh. Ini Jalan Narogong Bekasi, dan di mana ya kita sebut itu jalur tengkorak lah ya. Betul. Karena banyak banget kecelakaan yang terjadi di sana, dan orang Bekasi ini pasti tahu Jalan Narogong itu dilewatin banyak kontainer, truk sampah, terus juga jalanannya bergelombang, nggak rata. Itu yang bikin banyak terjadinya kecelakaan di sana, dan dilarikannya ke rumah sakit. Ke rumah sakit tempat gue PKL. Wah. Dan itu katanya kondisinya pun banyak yang tidak terselamatkan. Banyak yang ini juga ya, aneh-aneh ya bentukannya. Betul. Karena ya berhubungan sama truk, kontainer ya. Betul. Dan lu berapa lama magang situ? 2 minggu. 2 minggu udah banyak banget ngalamin kejadian horor. Banyak banget kisah yang udah gue dapet secara beruntun gitu ya. Ini nih gila sih ya. Jadi ditahan dulu ya ceritanya. Boleh. Dan buat sahabat Lonceng, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian nih, kita mau nginfoin nanti akhir tahun bulan Desember kita mau ke Malang buat podcast di sana bersama teman-teman yang ada di Malang. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Malang, Surabaya, sekitarnya yang masih kejangkau ke Malang nih, yang mau cerita di Lonceng Misteri, itu bisa kirim ceritanya ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Nanti kita podcast di sana. Nah, Kak Dinda, yuk langsung kita mulai aja nih ya ceritanya. Oke Kak Dinda, itu gimana Kak ceritanya Kak? Iya, jadi kan seperti biasa ya, kalau kita kan mahasiswa keperawatan itu pasti di akhir semester ada yang namanya PKL ya. Dan kebetulan pada saat itu gue itu dapetnya di rumah sakit di daerah Cilengsi. Oke. Di daerah Cilengsi, dan pada saat itu kita tuh ada 2 stase. Yang pertama itu kita di bagian ranap, dan yang kedua itu kita di bagian IGD. Nah, di sini gue pengen cerita dulu nih yang di ranap nih, karena kebetulan di ranap itu sebenarnya memang banyak banget hal-hal mistis. Cuma kita tuh sebagai perawat nganggep hal itu kayak hal biasa, maksudnya kayak justru ya udahlah gitu. Cuma terutama gue gitu ya, yang baru pertama kali PKL gitu kan, jadi kayak ngerasain kok hal mistis yang menurut mereka biasa, tapi menurut gue kok
wah parah banget, lumayan juga nih bikin gue takut gitu. Nah untuk kejadian yang pertama itu tuh yang pernah gue alamin itu kan, jadi kan pada saat gue masuk shift pagi, jadi memang kalau shift pagi itu kan kita biasa TTV dulu tuh. TTV itu kita tuh kayak ngecek tensi pasien, suhu pasien gitu-gitu kan, terus ngecek keluhan pasien di pagi itu apa nih keluhannya gitu kan. Pada saat itu gue masuk berdua sama teman gue, karena TTV itu banyak banget, ada 40 bed, jadi gue sama teman gue nih bilang kayak kita bagi 2 aja nih gitu. Lu dari kamar 1 sampai 20, gue 20 sampai 40 gitu kan. Oke, kita bagi 2 karena dia 2 lorong kayak gitu kan. Akhirnya gue ke sebelah kiri, teman gue ke sebelah kanan. Pada saat gue TTV itu gue sempat papasan sama cewek ibu-ibu, nggak terlalu tua juga sih, masih muda. Itu rambutnya sebahu. Cuma memang di situ dia nggak nyapa gue, nggak senyum sama gue, kayak datar jalan flat gitu. Tapi kan kita sebagai mahasiswa perawat itu kan dituntut untuk selalu senyum gitu kan. Gue senyum lah sama dia, dan gue kagetnya kok dia nggak balik senyum nih sama gue. Apa mungkin dia ngeliat tapi nggak mungkin orang papasan gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya gue masuk ke bed tersebut. Gue tanya, "Bapak, kita TTV dulu ya Pak, kita cek tensi dulu nih," saya bilang gitu kan. Kita cek tensi, sama keluhan Bapak pagi ini apa. Terus bapaknya bilang gini, "Loh Mbak, barusan banget kok saya di TTV." "Loh sama siapa Pak?" kata saya gitu kan. "Barusan banget sama mbak-mbak rambut pendek gitu, cewek gitu." "Hah? Yang mana Pak? Pakaiannya apa?" saya bilang. "Iya putih-putih gitu." Sedangkan di situ yang PKL itu yang pakai putih-putih, perawat seniornya itu seragamnya warna biru gitu kan. Nah, gue kaget dong di situ kayak, "Hah, perasaan yang ditugasin TTV itu gue sama teman gue doang." Dan bapak ini bilang, "Barusan banget saya di tensi," dia bilang gitu. "Sama yang mana?" Kan kita kaget dong gitu. Saya baliklah ke nurse station, saya tanya, "Kak, itu bed itu katanya udah di TTV loh," gitu. Enggak ada yang TTV, katanya sama cewek rambut pendek," dia bilang gitu. "Hah? Rambut pendek yang mana? Kita nggak ada, perawat di sini tuh nggak ada yang nggak pakai kerudung," katanya gitu. "Terus gimana Kak?" Dan ternyata dari belakang situ kakaknya ngomong gini, dia di bed itu emang ada yang abis meninggal gitu. Dan dia itu memang meninggalnya itu nggak rela gitu loh. Maksudnya keluarganya tuh masih belum rela dia meninggal. Jadi seremnya tuh kayak ternyata yang gue papasan tadi sebelum gue masuk ke kamar itu dia. Yang ibu-ibu tadi? Iya, ibu-ibu tadi itu yang meninggal. Pas gue tanya, "Emang kemarin yang meninggal ciri-cirinya gimana Bang?" "Rambutnya sebahu." Dan itu yang papasan sama gue. Iya, yang papasan sama Iya, yang sebelumnya gue masuk ke bed itu. Dan gue di situ langsung kayak, "Hah, serius?" gitu. Cuma kalau kita kan nganggepnya kayak udah nggak usah, kalau di rumah sakit tuh jangan terlalu dibahas. Takutnya nanti dia ngikut nih ke kamu atau dia senang kamu ceritain. Jadi pada saat itu kita langsung, "Oh udah nggak usah dibahas lagi," gitu. Lu nanya nggak meninggalnya kapan si ibu-ibu itu? Iya, jadi kan gue kan di situ kan hari Senin ya mulai PKL ya, dan ternyata si ibu-ibunya itu meninggal di hari Sabtunya. Oh, sebelum lu masuk. 2 harinya, gitu. Terus kayak itu horor banget sih menurut gue, buat gue yang baru pertama kali PKL udah langsung papasan sama yang kayak gitu ya. Iya, yang kayak gitu. Terus kalau yaudah akhirnya kita kan tutup masalah itu ya, maksudnya nggak gue gempor-gemporin kemana-mana. Terus di hari selanjutnya itu gue lagi duduk tuh di nurse station sendirian, ngejaga nurse station. Terus adalah seorang laki-laki datang pakai seragam perawat biru-biru, nyamperin gue. Dia bilang gini, "Kamu ngapain di sini?" kata dia gitu. "Ini lagi jaga Mas," gitu kan. "Oh, jaga apa?" kata dia gitu. "Iya, ini lagi nulisin buku-buku gitu kan." Terus habis itu dia bilang gini, "Kamu kalau pulang lewat mana?" kata dia gitu. Terus saya bilang gini kan, "Lewat kota wisata." "Kenapa?" "Kamu lewat Narogong aja," kata dia gitu. "Hah, kenapa?" "Gak apa-apa, kamu lewat Narogong aja," kata dia gitu. "Loh, kenapa?" gitu kan. Terus saya bilang, "Gak apa-apa." Terus tiba-tiba perawat saya datang kan, yang cewek itu. Dia datang, "Dia tadi lu ngobrol sama siapa?" katanya gitu. "Hah? Sama siapa?" "Sama perawat, katanya perawat dari lantai 5, saya bilang gitu. Cowok kan, perawat dari lantai 5 gitu. "Lantai 5 mah gak ada yang perawat cowok," katanya gitu. "Cewek semua." "Terus tadi siapa ya Kak yang ngajak gue ngomong gitu?" "Ah, gak tahu udah, makanya gue aja nanya sama lu ngomong sama siapa gitu kan." Terus setelah saya usut-usut, saya kan kepikiran tuh di jalan,
ini siapa ya kok nyuruh gue lewat jalan Narogong gitu. Setelah gue nyampe rumah dan gue nyari tahu kalau ternyata memang banyak orang yang lewat jalan Narogong itu kecelakaan, dan dia tuh kayak seakan-akan cari tumbal. Oh, gitu. Kayak ngajak ya? Iya, kayak ngajak supaya gue tuh lewat jalan Narogong. Padahal tuh kayak anehnya itu, maksudnya kenapa dia harus maksa gue lewat Narogong, sedangkan rumah gue tuh nggak lewat Narogong. Gitu. Yeah. Dan yang bikin gue anehnya lagi, kenapa dia bilang dia dari perawat di situ, padahal di perawat dari situ tuh nggak ada yang cowok gitu loh, itu cewek semua. Udah mulai banyak aneh-aneh nih Iya. ya. Dari awal lu masuk udah banyak yang aneh-aneh banget nih. Dan untungnya pada saat gue lewat ngelihat di IG, ternyata ada kecelakaan. Jadi kan gue nge-follow Instagramnya Info Cilengsi ya, dan di situ gue ngeliat ada kecelakaan beruntun. Pada hari itu? Pada malam itu. Wow. Dan itu gue langsung kayak, wow, ternyata separah ini ya gitu. Kok sampai dia ngajakin bener-bener ngajakin orang nih untuk lewat jalan itu, jalan raya Narogong itu. Gitu. Iya, di situ emang banyak banget Kecelakaan. banyak laka di situ. Bener. Udah gitu kontainer gede-gede kan, Yap, truk sampah betul, segala betul. macem. Gede-gede banget itu jalur transformer itu. Kalau orang Betul. orang Bekasi pasti tahu jalur situ lah. Nggak mungkin nggak tahu. Lanjutnya itu udah setelah 2 kejadian itu yang bikin gue cukup wow gitu kan. Terus ada satu kejadian lagi di mana jadi kan pada saat itu gue ada di lantai 4 ya. Ruangan gue tuh di lantai 4. Di lantai 5 itu adalah lantai khusus anak-anak. Maksudnya kayak ibu baru melahirkan dirawatnya di lantai 5 Nicu. gitu. Bukan nicu sih, nicu. maksudnya kayak ranapnya khusus persalinan gitu. Iya. Nah, pada saat itu gue berdua sama kakak senior yang cowok, itu tuh lagi biasa di nurse station nulis-nulis askep gitu kan, nulis-nulis TTV dan segala macam. Ada anak kecil bawa mainan lari ke tangga darurat. Anak kecil banget. Terus sama kakaknya bilang, "Dek, itu dia ngapain ya ke tangga darurat? Coba dah lu tengokin." Saya tengokin kan, takutnya dia nyari ibunya atau gimana. Saya kejar lah dia. Pas saya kejar ke lorong gitu kan, tanggal darurat lorong gitu kan. Pas saya kejar, hilang. Anaknya itu nggak ada. Nggak ada. Saya, anaknya kemana ya? Itu bener-bener nggak ada. Tapi pas saya muter balik, ketawanya si anak itu ada, gitu. Anjir. Dan itu gue langsung kayak lari kabur karena lorong itu gelap banget kan. Terus gue langsung lari, "Kak, sumpah anaknya nggak ada. Udah diem, gak usah dilanjutin," gitu. Karena kalau di rumah sakit, kalau kita semakin ngelanjutin hal kejadian tersebut, akan semakin digangguin kitanya. Gitu. Oke, udah, lu diem gitu sama kakaknya. Setelah udah dari ranap nih kan gitu kan, besoknya kita pindah ke IGD, tukeran. Oke, rolling ya. Ke IGD. Setelah ke IGD, dan itu first time juga gue ke IGD. Terus kayak ya biasalah normal, hari pertamanya kayak kakaknya ngasih tahu, nanti lu kalau ada pasien, lu tanya kenapa keluhannya, lu TTV, lu EKG, biar lu tahu nanti. Ya masih orientasi lah hari pertama itu, masih kayak ya normal-normal aja. Nah, di hari kedua itu memang sebenarnya kata nyokap gue juga suka ngomong sih kayak, kamu tuh kalau di rumah sakit mulutnya jangan sampah gitu. Maksudnya mulutnya tuh jangan ngomong yang aneh-aneh gitu. Karena gue pernah nonton salah satu artis juga yang Indigo. Mungkin abangnya tahu ya, artis Indigo, dan dia tuh punya setan ya yang bisa diajak ngomong. Ya. Dan setan itu tuh baik banget kan ke dia, kayak ngasih tahu kamu jangan temenan sama dia gitu kan. Kalau kamu temen soalnya dia nggak baik sama kamu gitu. Nah, pada saat di IGD itu gue sempat nonton itunya dia, YouTube-nya dia juga. Terus gue dalam hati ngomong gini, coba gue punya setan, gue jadi bisa tahu nih temen gue mana yang jahat mana yang enggak. Sampahnya mulut gue ngomongnya di situ. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba berat gitu kan. Kok berat banget gitu. Badan nggak enak nih. Terus ya udahlah, masih aktivitas kerja seperti biasa. Terus nyampe rumah naik motor seperti biasa. Abis pulang biasa dong gue mandi, keramas segala macam. Gue main HP di kamar.
sambil tiduran. Nah, posisi badan gue tuh ngadep ke tembok gitu. Jadi sambil main HP, scroll TikTok, gue ngadep ke tembok. Nah, gue tuh memang biasa kamar itu nggak pernah gue kunci. Dia biasanya tuh kakak gue masuk ke kamar gue kayak yang ngedusel aja gitu. Maksudnya suka tiba-tiba tidur di samping gue gitu. Suka tiba-tiba main casan gue gitu kan. Ada bunyi pintu nih, krek gitu kan. Saya ngomong, ngapain sih mbak? Gitu, ganggu aja, mau istirahat. Saya bilang gitu. Kok diem tumben? Kata saya sambil lanjut scroll TikTok tuh. Terus habis itu kayak bunyi tepuk tangan. Saya kan aneh dong. Hah, kok kakak gue tepuk tangan? Kenapa nih? Gitu. Pada saat gue scroll, lu ngapain tepuk? Ada satu makhluk yang gue lihat. Dan itu bener-bener dia sambil tepuk tangan, sambil nyengir gitu. Itu demi Allah. Terus gue langsung kayak, oh my god, gue langsung kabur dan gue tuh ngeliat dia tuh rambutnya ke depan tapi cuma bibirnya kelihatan, jadi kayak rambutnya kayak duduknya kayak suster ngesot gitu, tau gak sih? Iya, terus tangannya tuh berurat gitu sambil gitu. Gue langsung kabur ke kamar kakak gue. Itu gue langsung kayak teriak, anjrit, gue bilang gitu kan, astagfirullah gitu. Gue langsung lari ke kamar kakak gue. Terus kakak gue nanya, kenapa sih? Ada apa? Gitu. Itu tadi di kamar gue gitu. Apaan? Terus kakak gue buka kamar kan, nggak ada apa-apa. Ternyata pas kakak gue ke kamar, gue lihat dia melayang. Terus gue langsung, itu tuh di atas kepala lu, gue bilang gitu. Mana? Nggak ada gitu. Terus di situ gue langsung kayak bener-bener ketakutan. Gue langsung ambil selimut, langsung karena dia ngebayangin muter gitu loh di kepala gue. Gue langsung tutup selimut. Apaan sih nah gitu. Terus gue nggak tahu apa yang dilakuin sama kakak gue. Entah kakak gue nelpon mak gue atau manggil mak gue. Terus mak gue ini langsung telepon si Habib itu. Habib kan abis itu kayak diruqyah secara online gitu loh, lewat video call gitu kan. Terus dia bilang gini, akhirnya didoain pakai minum. Terus udah didoain pakai minum. Setelah minum udah agak tenang tuh. Terus si Habibnya ngomong gini, kamu tadi di rumah sakit ngomong apa? Katanya gitu. Kamu yang nggak bawa dia datang ke rumah. Sekarang dia nggak mau pulang, kata Habibnya gitu. Terus itu gue langsung parno kan, karena gue udah tenang tapi gue masih ngelihat dia terbang-terbang gitu loh di rumah gue. Karena dia pengen diajak main. Karena kan gue yang bilang, coba gue punya setan gitu kan. Gue bisa ngajak dia main, gue bisa tahu teman gue yang jahat yang mana gitu kan. Terus abis itu ya dia sempat nggak mau pergi, kata Habib. Dia tetap ada di situ tuh, dia nggak mau pergi karena kamu tuh kalau ngomong makanya lebih hati-hati gitu. Kamu yang ngebuka jalan dia buat dia masuk ke rumah kamu, katanya. Situ gue langsung kayak bener-bener gue 3 hari itu tidur nggak tenang sama sekali. Terus kayak gue tidur sama kakak gue terus. Itu kejadian itu kayak, dan yang bener-bener muter banget di otak gue tuh, bener-bener gue ngeliat wujudnya. Dia senang gue scroll TikTok gitu. Dia sambil, jadi gue scroll TikTok tuh dia sambil ngeliat dari belakang punggung gue gitu loh, kayak gitu. Dan itu gue, sumpah gue merinding. Dan itu bener-bener gue langsung kayak, oh my god, gue gila, speechless banget sama hal itu. Terus sampai akhirnya gimana itu? Lu cara ngatasinnya gitu, terus gimana dia bisa hilang gitu? Gue nyetel murotal pakai YouTube sambil gue tidur itu kan. Terus ya abis itu ya gue sempat dimarahin sih, makanya mulut tuh hati-hati, jangan sampah gitu. Emang salah gue juga sih ya ngomong kata-kata kayak gitu. Setelah lu setel murotal tuh 3 hari hilang tuh? Gue nggak tahu dia hilang pergi apa gimana. Cuma memang di rumah itu memang ada beberapa, rumah gue kan tempat buat nongkrong anak-anak. Dan memang teman-teman gue tuh suka kayak disengin. Dan ada satu teman gue yang bisa gambar juga. Dan dia tuh sempat ngegambar sosok itu. Dan sosok yang dia gambar pun sama kayak yang gue lihat waktu itu. Jadi gue mungkin dia masih di rumah gue, cuma lebih kayak nggak berani nunjukin wajahnya aja atau gimana. Tapi memang feeling gue dia masih ada di rumah. Soalnya temen gue yang setiap main tuh selalu diisengin gitu. Iya. Cuman nggak terlalu eksis lagi aja gak ya. Terlalu. Terus yaudah akhirnya kan Rabunya gue ke IGD lagi kan. Gue praktek lagi. Nah hari ketiga ini gue masuk pagi nih seperti biasa. Tiba-tiba di jam 9 itu ke rumah sakit gue dapet calling. Tolong dong unit ambulan, ada kecelakaan di Jalan Raya Narogong, bilangnya gitu. Oke dok, kita langsung standby. Maksudnya langsung bawa ambulan ke tempat kejadian. Nah kita yang di rumah sakit ini udah nyiapin bed gitu. Maksudnya biar lebih gampang aksesnya nanti untuk si dianya datang kan. Iya benar. Terus setelah udah datang, satu nih datang yang pasiennya itu dibawa
datang masuk ke bed. Pas gue lihat itu karena dia kecelakaannya itu tronton ya kan. Jadi tuh kakinya itu, mohon maaf banget ya, kelupas. Jadi gue ngeliat tulangnya dia. Jadi kayak kakinya tuh udah tinggal tulang. Jadi kelewer gitu kan. Nah, pada saat dibawa ke IGD itu, aduh gue merinding nyeritain ini. Pada saat dibawa ke IGD itu, posisinya itu masih ada nafasnya. Jadi kita pada saat bawa, kita langsung melakukan tindakan RJP kan. RJP ternyata setelah sudah di RJP, dia tidak tertolong, meninggal lah dia. Nah, seperti biasa SOP di rumah sakit ketika meninggal adalah kita ngiket tangannya sama ngiket kakinya. Nah, sebelumnya itu kakinya yang lewer-lewer itu sudah kita jahit tuh. Oh, udah dibenerin? Udah dibenerin, dagingnya udah kita masukin, kita jahit. Kita iket tangannya, kita iket sama kakinya. Pikiran kita pada saat itu cuma kecelakaan tunggal, satu orang. Ternyata datang nih lagi ambulan. Mohon maaf banget, kepalanya yang jadi kepalanya udah nggak ada. Otaknya udah kemana-mana, matanya kemana-mana. Itu kecelakaan yang sama? Kecelakaan yang sama. Satu motor dia boncengan ternyata. Di situ ya udah dong, karena dia sudah nggak bisa kita RJP karena memang sudah meninggal di tempat. Kita langsung melakukan tindakan ikat kaki, ikat tangan seperti biasa, ya kan. Terus abis udah gitu, saya nih yang kebagian ngikat sama teman saya, cutting kebetulan, kakak tingkat ngikat, sudah diikat. Kakak perawatnya nanya, dia udah diikat? Udah kak. Pada saat saya balik sama kakaknya, posisi tangan nggak terikat, tapi kayak gitu. Dan ikatannya itu nggak tahu ada di mana. Si talinya? Iya. Padahal itu selang tidak nyampe 10 detik ya. Saya pergi dari tempat kejadian, dari bednya dia. Saya bilang, kak ini udah diikat ya. Kakaknya masuk, posisi tangan udah tidak terikat. Itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kakaknya, dia ini belum diikat. Udah tadi kak, kata kakak yang nemenin saya ngikat juga. Udah kok tadi udah diikat. Loh ini gimana? Oke, akhirnya langsung kayak, yaudah udah langsung ikat, langsung tutup pakai kain gitu kan. Jadi kita tutup pakai kain, dibawalah ke ruang mayat gitu kan. Udah selesai tuh di situ. Cuma di situ ya memang hawanya bener-bener kayak hawa panas, hawa yang nggak tahu lah, saya nggak ngerti, hawa-hawa aneh gitu kan. Kebesokannya pada saat hari Kamis itu saya masuk siang, shift siang. Tepatnya itu di jam 6 habis maghrib gitu. Sebelum saya break, saya berdua teman saya sama kakak perawatnya 3 orang nih. Tiba-tiba ada suara nangis bapak-bapak ngegraung kesakitan. Sakit, tolong gitu kan. Tolong sakit gitu kan. Si kakak perawatnya ngomong gini, Dek coba dicek bed berapa yang kesakitan. Kita ngecek tuh satu-satu. Ini bukan bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Ini anak-anak kok gitu kan. Ternyata sumber suaranya itu adalah dari bed yang kemarin kita pakai kecelakaan itu, bapak-bapak. Suaranya tuh kenceng banget. Sakit, tolong. Itu mendengar semua ya orang? Ngedengar. Saya, teman saya sama kakak perawat itu dengar. Pada saat saya balik badan, saya bilang, kak suaranya dari sini. Pas banget balik badan, pundak saya digini. Itu saya kerasa banget. 2 kali. Saya langsung, aduh ini ikut lagi deh pasti. Saya langsung mikir gitu kan. Pasti ikut lagi nih ke rumah, kata saya gitu. Terus udah gitu, saya jalan lagi. 2 kali. Itu langsung berat banget sini saya. Gila, bener-bener berasa ditepuk. Berasa. Karena mungkin dia meninggalnya nggak ikhlas ya. Maksudnya kan dia memang pengen berangkat kerja ke kantor gitu kan. Ternyata sebelum berangkat ke kantor dia terlindas truk gitu kan. Jadi kayak mungkin ada pesan yang pengen dia sampein, cuma nggak bisa tersampaikan gitu kan. Terus dia nepok-nepok gitu 2 kali, 4 kali dia nepok-nepoknya. Langsung berat, hawanya panas. Tuh ini yang kepala ya berarti, bukan yang kaki ya? Yang kepala apa yang kaki? Saya nggak tahu sih, ini yang nepok saya ini yang kepala atau yang kaki ya. Cuma enggak, di bednya ini bed yang kaki apa samping-sampingan. Oh, samping-sampingan. Jadi kanan yang sebelah sini itu yang kepalanya, sebelah sini yang kakinya ini kan terlindas. Kelupas. Nah, saya tuh di tengah-tengahnya. Jadi nggak tahu nih antara dua ini siapa yang nepok saya gitu kan. Terus yaudah pada saat itu kak itu kan dari bed itu yang kemarin kecelakaan. Udah dek diam lagi-lagi gitu kan, karena kalau di rumah sakit memang nggak boleh dilanjutkan kan kalau gitu. Udah dek diam. Oke. Pada situ saya gantian dong istirahat sama teman saya. Pada saat saya lewat, saya tuh ngerasa kayak ada dia di situ duduk, kayak nggak tahu ngapain. Dia tuh kayak, aduh saya tuh aneh gitu. Dia tuh kayak pengen ngomong tapi nggak bisa disampein gitu. Saya langsung kayak,
udah deh, yaudah gitu kan kata saya. Yaudah, akhirnya Kamisnya udah pulang ke rumah, Jumatnya gue shift siang lagi. Nah, pada saat shift siang itu seperti biasa kita kerja dong, kayak biasa TV segala macam. Tiba-tiba ada ibu-ibu bawa ambulan, suaminya udah nggak sadarkan. Kita apa? Tolong kata ibunya. Kita bantu dong. Kita RJP, udah nggak ada nafasnya. Iya. Ternyata kalau ibunya bilang gini, apa karena mungkin suami saya, kalau orang kita tuh awalnya bilang kena angin duduk ya, karena awalnya sehat tiba-tiba nggak ada nyawanya. Jadi sebenarnya kalau dalam medis itu bukan angin duduk. Jadi si bapaknya ini tuh kerjanya security. Dia tuh dinas malam pulang pagi itu udah disuruh sama istrinya bilang, Pak istirahat makan gitu. Si bapaknya nggak mau, masih beberes rumah, nyapu ngepel nyuci motor gitu kan. Terus bapaknya dia bilang, Bu kok pusing ya gitu, sakit perut juga, panas perutnya. Ya udah makan dulu. Si bapaknya nggak mau, nggak Bu nanti aja gitu kan. Terus si bapaknya mandi tuh, dari kronologi ibunya ya cerita, bapaknya tiba-tiba mandi, habis mandi pakai baju tiduran. Terus ibunya bilang, Pak ini makan dulu. Nggak nanti dulu kata bapaknya gitu, masih kenyang gitu. Terus selang bapaknya main HP terus ketiduran, sama ibunya disenggol tuh, Pak makan dulu nih udah jam 12 siang kata ibu. Terus ternyata di situ bapaknya udah nggak ngerespon. Ternyata bapaknya itu punya penyakit asam lambung. Asam lambung ditambah kecapean. Iya. Malamnya itu dia ngopi kan, karena dia security kan ngeronde. Dia ngopi. Setelah udah disuruh, Pak bangun udah nggak sadar, ibunya udah kayak gini, katanya udah nggak ada nafasnya, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit kita RJP, dokternya tuh bilang, Ibu mohon maaf, udah dari 1 jam yang lalu tidak bernyawa. Panik dong, ibunya langsung histeris, nangis-nangis, Bapak. Dan saya masih ingat banget si pasiennya itu tuh pakai baju abu-abu, celana hitam, ya kan? Dan itu pun, tapi kalau itu teman saya yang ngiketin tangannya sama kakinya, karena SOP ya seperti biasa. Kalau sudah pasien tidak nyatakan tidak bernyawa, kita ikat gitu. Nah, ya udah akhirnya nangis keluarganya kita ikat, kita tutup pakai kain. Setelah sudah saya ini kebelet ke kamar mandi. Nah, sebenarnya kami itu perawat itu memang tidak boleh satu kamar mandi dengan pasien. Jadi kalau mau ke kamar mandi pasien itu ke kamar mandi kita perawat itu harus minta kuncinya sama kakaknya, ya kan? Jadi karena di situ lagi hektik banget orang meninggal itu, gue malas banget minta kuncinya gitu, karena kayak harus buka loker dulu gitu kan. Akhirnya karena gue udah kebelet, gue masuk dong ke kamar mandi pasien. Gue ke kamar mandi, terus udah dong, selesai kamar mandi gue cuci tangan di wastafel itu ada kacanya kan. Terus setelah udah kayak gitu, gue cuci tangan. Biasa kan kalau ada orang lewat, kita senyum dong gitu. Gue bilang, isi Pak gitu kan. Si bapaknya itu nggak senyum. Dan gue baru ngeh ternyata itu adalah pasien yang meninggal tadi. Bajunya abu-abu, celananya hitam. Sama. Masuk kamar mandi. Dan dia tuh jalannya tuh bener-bener nggak nengok ke gue, nggak nyap ke gue, lurus. Matanya hitam. Terus gue senyum kan, isi Pak gitu. Terus kayak bapaknya nggak masuk. Dan gue ngeliat dia nggak ada bayangannya. Terus gue langsung parno, gue langsung lari. Gue langsung bilang ke teman gue, udah nggak usah diceritain. Gitu. Ini jadi wastafel yang di depan WC itu kan WC misah ya, cewek cowok. Berarti wastafelnya yang gabung nih ya, yang di tengah ya? Iya, yang tengah. Dan depan wastafel itu kamarnya si mayat itu kan. Nah, dia ke kamar mandi. Dan itu dengan mukanya dia yang pucat, yang polos, gue langsung kayak, kok dia gini banget ya, maksudnya kok dia ngapain ke kamar mandi gitu loh. Gila, baru meninggal itu. Baru banget meninggal, gue langsung merinding. Langsung kayak, aneh banget, kejadian aneh banget sih menurut gue. Terus gue langsung kayak, ya shock gitu kan, maksudnya kayak, soalnya baru banget tadi gitu gue tanganin itu pasien, tiba-tiba dia lewat depan gue. Itu sih kejadian gue yang horor banget ya. Setelah udah diranap, setelah di IGD. Dan ternyata bukan gue sendirian yang ngerasain itu. Temen gue juga ngerasain hal tersebut gitu. Tapi temen gue tuh diranap, beda lantai sama gue. Nah kalau dari kejadian temen gue nih yang namanya Dava, dia itu masuk ke ruang
ranap ke ruangan gitu. Emang di situ ada satu pasien. Jadi satu kamar itu kan isinya 3 pasien. Iya. Ada satu pasien perempuan, ya kan? Dia manggil gitu kan. Terus setelah si Davanya sini sudah masuk, udah ngebantuin ibunya ini, Davanya balik dong. Nah, tiba-tiba pas Davanya balik ini, si Dava dengar ada dipanggil Mas, Mas gitu kan. Terus Dava nengok dong, panggil, iya Bu, kenapa gitu. Enggak, saya nggak merasa manggil Mas. Barusan enggak, saya nggak manggil. Terus si Dava dengar lagi, Mas, Mas. Dan abis itu kayak, ya mungkin si Davanya juga langsung kayak, ini udah bukan manusia ini. Sama dia mungkin langsung dia langsung membalik ke nurse station gitu. Berarti itu 2 kali manggil ya? Iya. 4 kali berarti? 4 kali. Mas, terus Mas, Bu, Mas. kenapa enggak saya nggak manggil? Terus dengar lagi suara itu. Mas gitu. Dan di ruangan tersebut cuma ada ibu ini aja. Iya. Karena 2 bed lagi kosong kan. Gitu. Gila sih. Ya, itulah suka dukanya kita kerja di rumah sakit. Iya. Itu sih. Sama paling dari kisahnya si Dava juga yang cerita sama saya, paling dia pernah, karena kan setiap ruangan itu ada belnya ya. Iya, buat manggil kan. Buat manggil. Nah, tiba-tiba bunyi bel dari kamar berapa gitu. Bunyi bel, setelah disamperin nggak ada orang sama sekali. Tapi bel itu bunyi berkali-kali. Itu yang ini sering sih, gila sering sih banget itu. denger ya. Iya. Padahal nggak mungkin error itu. Nggak mungkin error. Iyalah, kan ada itunya, udah alatnya bagus itu, nggak mungkin error gitu. Tuh berapa kali gitu dia cerita katanya bunyi disamperin nggak ada, saya bunyi lagi gitu. Itu horor banget juga sih menurut saya. Sampai akhirnya setelah selesai magang di situ berapa lama tadi tuh? Totalnya seminggu 2 minggu. 2 minggu magang di situ. After dari situ gue pindah ke jiwa. Panti sosial, keperawatan jiwa. Masih magang tapi bukan di rumah sakit. Yep. Oke. Dan ada kejadian horor lagi nggak? Maksudnya ada kejadian horor lagi nggak setelah keluar dari rumah sakit tuh, kayak yang tadi lu diikutin tuh, ada lagi nggak efeknya tuh kalau setelah lu dari rumah sakit? Kalau dari rumah sakit sebenarnya sih nggak terlalu kelihatan banget efeknya. Cuma ya itu tadi, emang rumah gue tempat buat nongkrong yang tadi gue bilang, dan kayak temen gue tuh ngerasain kejayaan-jayaan itu gitu loh. Kayak yang tiba-tiba dia lari atau dia terbang. Jadi kayak mendadak horor nih rumah lu nih semenjak lu kerja di rumah sakit. Wah gila sih. Dan itu bukan gue doang yang ngomong ya, temen gue juga ngerasain kayak kayaknya panas di rumah lu gitu. Kayaknya ada hal aneh di rumah lu gitu. Sampai temen gue yang ngegambarin itu kan wujudnya itu sama kayak apa yang udah gue lihat kan. Yang tadinya rumah lu baik-baik aja, tiba-tiba ada yang kayak gitu-gitu ya. Semenjak lu kerja di rumah sakit itu. Gitu. Oke. Jadi kalau kerja di rumah sakit sebisa mungkin jaga omongan sih ya. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang enggak. Oke, itu kan tadi cerita lu udah banyak nih, lengkap. Terus cerita temen lu juga udah ada nih. Kalau cerita dari dokter apa suster yang kerja di situ yang udah lama di situ, pernah denger nggak? Dokter sama suster. Nggak terlalu akrab ya? Nggak terlalu ini banget sih. Karena ya, baru 2 minggu juga ya. Iya. Security nggak juga ya? Security. Pernah nanya nggak iseng? Paling kalau security saya pernah denger kayak ada perempuan yang nanya, ada warung makan di sini nggak gitu. Paling gitu-gitu doang. Tapi setelah bapaknya nunjukin, pas nengok lagi hilang. Oh gitu. Sering biasanya ya, mereka gitu? tuh nyarinya tukang sate. Kenapa ya? Tukang sate. Ada tukang sate di sini nggak? Oh gitu. Security pernah cerita sama saya. Terus pas nanti, kayaknya mah security tukang sate nggak jauh gitu. Paling di sana gitu. Pas udah dilihat, tiba-tiba hilang. Males banget sih. Tapi sempet nanya atau sempet nyari tahu atau sempet searching nggak itu tadinya rumah sakit apa tadinya sebelum dijadikan rumah sakit itu bangunan apa sempet? Enggak nyari tahu enggak, sih. Ya mungkin kalau rumah sakit sih enggak selalu melulu tentang tempatnya ya, karena emang itu kan tempatnya itu ya. Maksudnya ya banyak nyawa melayang di situ, namanya rumah sakit kan banyak nyawa yang ya meninggal itu. Apalagi kan banyak kecelakaan orang dilarikannya ke situ kan. Iya bener. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Dinda ya tentang kejadian-kejadian horor yang dialami di
rumah sakit ketika bekerja. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Kak Dinda ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa di follow dulu dan diklik link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Dinda, Kak. Thank you ya. Makasih, Udah Kak. nyeritain kejadian horor yang epic ini sama sahabat lonceng, khususnya sama gue nih. Thank you banget ya. Jangan kapok cerita lagi ke sini. Itu yang di rumah sakit jiwa masih ada nggak sih cerita horornya? Enggak ada. Dari Ya? rumah sakit jiwa udah nggak ada. Nggak ada ya? Paling kitanya aja yang ikutan Oh, stresnya. jangan dong ya. Kirain ada kan, Nggak ada. biasanya serem tuh RSJ. Nggak ada ya, aman Nggak ya ada, RSJ ya. Ya udah. Oke, thank you ya Kak ya udah nyeritain kejadian horor ini, dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Saya Adinda. Izin pamit juga. Dadah. Dah.